Benar-benar konyol. Alex, kamu sudah mengakui bahwa dirimu tak berguna, jadi jangan bicara omong kosong di sini. Kami tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Siska berkata dengan marah. Alex berkata, pemikiran kalian juga sangat konyol. Aku hanya tidak menghasilkan uang selama setahun belakangan. Dan kalian sudah menganggapku sebagai sampah. Bagaimana jika aku memberitahu kalian bahwa kekayaanku sangat melimpah sebelumnya? Cih. Seorang pemuda sepertimu yang hanya bisa mengandalkan orang, bahkan punya kekayaan melimpah. Kakak kedua, kamu benar-benar harus mendisiplinkan menantumu, tidak heran orang-orang di kota Jakarta menertawakannya sebagai sampah. Wajah Saras memerah ketika adiknya berkata bahwa dia juga sangat tidak puas dengan Alex. Alex, cukup. Jika di masa lalu, Alex akan mengabaikan situasi saat ini, nyawa Rino tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi hari ini dia berbeda dengan sebelumnya. Tatapan mata yang tajam tertuju pada Saras, jika kalian tidak mendengarkanku, maka siap-siap untuk mengurus mayat paman. Siska berkata dengan nada datar, kamu benar-benar tidak tahu diri. Tidak apa-apa. Kak, biarkan saja dia. Biarkan dia yang mengurus masalah Rino. Bagaimanapun, Erika baru-baru ini sudah menghasilkan lumayan banyak uang, tidak apa-apa jika suaminya membantunya menghabiskan uang itu. Alex memandang Siska dan berkata, Bi. Aku tidak akan bertengkar denganmu sekarang. Tunggu aku menyelesaikan urusan paman dan membawa dia pulang dengan selamat, kuharap kamu bisa minta maaf padaku. Siska mencibir lagi dan lagi, menantu yang baik. Bukannya kamu kenal dengan para gangster. Kalau begitu beri rentenir itu pelajaran. Jika kamu membawa adikku kembali dengan selamat, aku tidak hanya akan meminta maaf kepadamu, tetapi juga akan memanggilmu Kak Alex Anda di depan umum. Alex berbalik, memindahkan nomor ponsel orang tersebut dari telepon, kemudian menempel kembali dengan ponselnya. Aku anggota keluarga Rino, aku ingin berbicara dengan kalian. Keluarga. Apa uangnya sudah cukup? Alex berkata, uang bukanlah masalah, kami bisa membayarnya. Tapi aku perlu tahu apakah pamanku sudah aman sekarang. Aku ingin mendengar suaranya. Tidak masalah. Pihak lainnya langsung setuju. Segera, suara Rino terdengar, Kak, kakak ipar, selamatkan aku. Aku diculik. Ketika Rino mendengar seorang pria berbicara dengan penculik, dia mengira itu adalah kakak iparnya. Alex berkata, Paman, aku Alex, suami Erika, jangan takut, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Keluarga Darmono, ada yang tua dan yang muda, bagaimanapun Saras dan kedua saudarinya adalah wanita, tidak ada yang berani mengambil keputusan saat menghadapi peristiwa besar seperti ini. Pada akhirnya, setelah berdiskusi, mereka hanya bisa menyerahkan masalah ini pada Alex. Alex meminta alamat kepada si penculik, aku sudah mengumpulkan uang 1 miliar, kemana aku harus mengantarnya? Datang ke pelabuhan feri Jakarta dulu, aku akan memberitahu alamat rincinya nanti. Pihak lain menutup telepon. Alex mengerutkan kening, pelabuhan feri Jakarta. Jaraknya lebih dari 20 km dari pusat kota provinsi Jakarta Timur. Oke. Ibu, Bibi, kalian tunggu kabarku di rumah. Aku berjanji akan membawa paman kembali. Saras berkata dengan cemas, kamu benar-benar tidak membawa sepeser pun. Bagaimanapun, Alex adalah menantu laki-lakinya, apalagi baru-baru ini hubungan antara Alex dan Erika sudah membaik. Saras bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika sesuatu terjadi pada Alex, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada putrinya. Alex tersenyum, tidak perlu. Seperti yang aku katakan,
yang aku gunakan adalah koneksi, ini lebih baik daripada uang. Jangan khawatir, aku berjanji aku dan Paman akan selamat. Alex langsung berkendara ke pelabuhan feri Jakarta sendirian. Setelah lebih dari 45 menit, Alex tiba ke lokasi yang ditentukan penculik. Dia meneleponnya lagi, mengatakan bahwa dia telah sampai. Pihak lain berkata, kalau begitu kamu tunggu saja di pelabuhan, sebentar lagi akan ada perahu yang menjemputmu. Alex bertanya, menjemputku kemana? Jangan banyak bicara, kamu akan tahu saat sampai di sana. Alex melihat ke kejauhan. Ada sebuah pulau kecil di lautan luas. Pulau kecil itu berjarak sekitar 20 hingga 30 mil laut dari daratan. Setelah dilihat di peta, pulau ini bernama Pulau Pari. Untuk pergi ke Pulau Pari, kita harus naik perahu. Mungkinkah Paman diculik ke pulau kecil ini? Tak perlu berapa lama, sebuah kapal nelayan melaju keluar dari arah pulau. Ada dua orang di atas kapal, yang berada di depan mengenakan pakaian hitam dan kacamata hitam. Yang ada di belakang mengemudikan kapal ke pelabuhan. Pihak lain yang datang ke pantai menghentikan kapal dan bertanya pada Alex, kamu adalah kerabat Rino yang datang untuk mengantar uang. Alex menjawab, ya, benar. Pihak tersebut melihat Alex dari atas sampai bawah, tetapi dia tidak melihat Alex membawa tas berisi uang. Lalu bertanya, di mana uangnya? Alex tersenyum, aku ingin bertemu Rino dulu. Aku akan mentransfernya begitu melihatnya. Baiklah, naik. Orang yang datang untuk menjemput Alex bukanlah gangster yang menelepon. Jadi dia tidak bertanya dengan hati-hati, dan membiarkan Alex naik ke kapal. Kapal melaju di sepanjang perairan menuju sebuah desa. Ketika sampai di sebuah rumah besar, kapal pun berhenti. Pria berkacamata itu menyuruh Alex turun, kemudian membawanya ke dalam. Teras rumah ini cukup besar. Alex melihat sebentar, ada 3 atau 4 pria kokoh berdiri di halaman yang merupakan gangster. Pria berkacamata hitam itu membawa Alex langsung ke halaman belakang. Di dalam rumah, Rino diikat terbalik, entah berapa banyak pukulan yang didapatnya hingga pipinya bengkak. Pacarnya, Indah Prasetyo tidak dipukul karena tubuhnya yang kurus, dia berjongkok di samping sofa sambil gemetar ketakutan. Di tengah ruangan, seorang pria kurus dan jelek dengan model rambut middle parted sedang menginterogasi Rino. Alex tidak tahu bahwa orang ini adalah Fernando Utama, adik Devan. Sekretaris cabang desa Pulau Pari adalah ayah Devan, tuan kedua keluarga Utama. Fernando mengertakkan gigi dan terus memarahinya, Rino, memangnya siapa kamu? Bahkan kamu berani membodohiku. Kamu kira uangku bisa semudah itu ditipu? Rino memelas, Tuan Fernando, jangan marah, aku bukan sengaja melakukannya. Akhir-akhir ini aku kurang beruntung dan selalu kalah. Aku benar-benar tidak mampu membayarnya. Fernando berkata, Rino, aku rasa kamu memang hanya ingin menipu uangku. Sekarang batas waktu telah berakhir, aku juga sudah menelepon keluargamu. Jika mereka tidak datang untuk menebus kalian dalam 24 jam, apa kamu percaya jika aku akan melemparkan kalian berdua ke laut untuk memberi makan ikan? Rino menundukkan kepalanya dan mengangguk terus, Tuan Fernando. Aku percaya. Kakakku akan membawa uangnya dan menyelamatkanku. Tatapan mata Fernando sangat tajam. Dia menatap pacar Roni, Indah dan berkata, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Aku akan menunggu setengah jam lagi, jika keluargamu tidak datang untuk membayar uang itu, aku akan bermain dengan istrimu di depanmu. Setelah selesai bicara, Fernando terkikik dan melirik tubuh Indah yang putih. Indah bergidik ketakutan, karena ketakutan,
dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Rino berkata sambil menangis, "Tuan Fernando, tolong jangan menyulitkan istriku. Aku berjanji untuk membayar uang itu. Tadi, bukankah kakakku setuju untuk membawakan uangnya?" Fernando melihat jam tangannya dan marah, "Sudah jam berapa sekarang, kenapa belum datang?" Episode sebelumnya. Diculik. Episode berikutnya. Pertandingan I. Rino berkata, "Bukannya kamu baru saja menelepon, kamu terlalu tidak sabaran. Memangnya kenapa?" Fernando menghampiri Rino dan menamparnya lagi yang membuat Rino berteriak kesakitan. Tepat saat ini, Alex yang berjalan masuk sangat marah melihat Rino dipukuli, lalu berteriak, "Dasar jelek, beraninya kamu menindas pamanku." Alex bergegas menghampiri, karena marah, dia meraih Fernando dan melemparkannya keluar. Alex memang tidak mengerahkan tenaga, dia hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi siapa sangka, anak ini terlalu buruk, salah satu kaki Fernando terbentur meja dan patah. Dia langsung menjerit kesakitan. Alex marah dalam hatinya, "Berapa umurmu? Baru umur segini saja sudah seburuk itu, kenapa Titka mati saja sekalian?" Alex dengan cepat melepaskan ikatan Rino dan Indah, lalu bertanya, "Paman, apa kamu baik-baik saja?" Rino memiliki ingatan yang baik, meskipun ia baru 2 kali melihat Alex, tapi ia ingat bahwa Alex adalah suami Erika. Meskipun semua orang tahu bahwa Alex adalah menantu sampah, tapi Rino sangat senang bisa melihat kerabatnya dalam keadaan seperti ini. "Alex, akhirnya kamu datang." Pada saat ini, beberapa bawahan membantu Fernando masuk. Fernando memarahi, "Bajingan dari mana itu? Beraninya membuat masalah di tempatku, semuanya, habisi dia. Aku akan menanggungnya jika terjadi masalah." Fernando memiliki beberapa orang bawahan di rumah, semuanya dari perusahaan kakaknya. Para bawahan itu segera bergegas maju setelah menerima perintah dari tuan muda kedua mereka. Alex tidak ingin berkelahi, tetapi dia harus melakukannya dalam situasi begini. Begitu Alex mengangkat tangannya, dia menamparkan salah satu bawahan sampai berputar 3 kali, dan 2 gigi gerahamnya patah. Kemudian dia menendangnya hingga keluar rumah. 2 bawahan lainnya yang melihat kehebatan Alex saling mengedipkan mata, dan bergegas mengepung dari sisi kiri dan kanan. Alex mengulurkan tangannya ke kiri dan ke kanan, meraih bagian belakang leher mereka, kemudian menabrakkan mereka bersama. Bruk! Saat kedua kepala itu bertemu, mereka langsung pingsan. Keduanya terjatuh ke lantai. Fernando ketakutan, dia tidak menyangka kekuatan bertarung Alex begitu menakutkan. Dia sejak awal memang tidak bisa bertarung, apalagi salah satu kakinya sudah pincang sekarang. Melihat situasi ini, dia terduduk di tanah karena ketakutan. Alex tidak peduli padanya, dia menghampiri Rino dan berkata, "Paman, aku akan membawa kalian pulang. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani sekali memukuli aku, apa kamu berani memberitahu namamu?" teriak Fernando sambil duduk di tanah. Alex tidak berencana untuk memukulnya lagi, tetapi bocah itu enggan dan memeluk kakinya untuk mencegahnya pergi. Alex marah dan dengan ringan menginjak kakinya yang tidak terluka. Alhasil, kaki yang satunya juga ikut patah. Lihatlah sekarang, kedua kakinya benar-benar tidak berguna lagi. Alex memarahi, "Tulangmu terlalu rapuh. Tidak ada bedanya dengan tahu. Selain itu, aku beritahu kamu, namaku Alex. Jika kamu punya nyali, kamu bisa mencariku untuk membalas dendam." Alex khawatir anak ini akan membalas dendam pada Rino di masa depan jika dia tidak memberitahu namanya. Fernando terus berteriak tak henti,
sedangkan Alex hendak pergi bersama Rino dan Indah. Tepat saat ini, ayah Fernando, tuan kedua keluarga utama kembali, dan menghalangi jalan Alex. Tuan kedua keluarga utama adalah sekretaris cabang Desa Pari, dan hari ini dia kedatangan seorang teman yang memiliki ilmu bela diri tinggi. Siang hari, dia menemani temannya keluar untuk makan siang. Tak disangka, kejadian sebesar ini terjadi di rumah setelah dia pergi sebentar. Kedua kaki putra kesayangannya tidak bisa berdiri lagi, dia berguling-guling di tanah karena kesakitan. Fernando, ada apa? Meskipun Fernando tak berguna, tapi bagaimanapun juga adalah putranya. Siapa yang begitu berani datang ke rumahnya untuk memukuli orang? Ketika Fernando melihat ayahnya, dia akhirnya melihat penyelamat, dia mengatakan keseluruhan kejadian kepada ayahnya. Ayah, kamu harus menolongku. Kakiku sudah tidak bisa berdiri lagi. Fernando menceritakan kronologi hutang yang tidak dilunasi, dan Alex yang datang membuat onar. Setelah mendengar ini, tuan kedua keluarga utama berteriak dengan marah, bajingan macam apa yang begitu berani. Datang ke sini untuk memukuli anakku. Cahaya keemasan muncul dari mulut tuan kedua keluarga utama yang berlapis gigi emas. Ayah, dia orangnya, jangan biarkan dia kabur. Fernando menunjuk ke arah Alex. Tuan kedua keluarga utama menghampiri Alex. Dia mengertakkan gigi dan melihat Alex, lalu bertanya, apakah kamu yang memukuli anakku? Alex mengangguk dan berkata, anak nakalmu ini sangat rapuh. Selain itu, penculikan Sandera secara pribadi sungguh tidak sopan. Aku telah mendisiplinkannya untukmu. Tuan kedua keluarga utama sangat marah, aku ada di sini, memangnya siapa dirimu sampai mendisiplinkan anakku? Apa kamu ingin mati? Tuan kedua keluarga utama menoleh untuk melihat teman baiknya. Pria ini kembali bersamanya. Namanya Leonardo. Dia sangat tinggi dan beratnya lebih dari 150 kg. Apalagi dia adalah seorang ahli ilmu bela diri. Alex sangat terkejut saat melirik Leonardo. Sekretaris cabang Desa Pari ternyata mengenal seorang ahli. Alex berkata, aku tidak sembarangan membuat masalah. Anakmu dipukuli olehku karena tidak bisa diajak bicara baik-baik. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, maka mari kita luruskan di pengadilan dan melihat siapa yang salah. Tuan kedua keluarga utama berkata, nak, siapa namamu? Fernando menyela, ayah, namanya Alex. Alex tertawa, Pak Tua, apa kamu mendengar itu? Nama ayahnya adalah Alex. Tuan kedua keluarga utama menatap putranya dengan sangat marah, dia juga tahu bahwa putranya kesayangannya telah berperilaku buruk dan belum menyelesaikan pendidikan SMP. Setiap hari hanya tahu makan, minum dan berjudi. Tapi siapa suruh dia adalah putra kandungnya. Saat ini, Leonardo berdiri, barusan dia juga menatap Alex dengan hati-hati, dia juga diam-diam terkejut, tidak heran orang ini begitu sombong. Dia melukai putra sekretaris utama, dan begitu tenang di hadapan banyak orang. Ternyata dia adalah seorang ahli. Leonardo melipat tangannya dan berkata, agaknya kamu juga seorang ahli bela diri. Dendam macam apa yang membuatmu bertindak begitu jauh sampai mematahkan kaki tuan muda Fernando? Alex berkata, sejujurnya, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya melemparnya begitu saja. Tapi badannya terlalu rapuh, ini bukan salahku, kan? Tuan kedua keluarga utama berkata dengan marah, Alex, kamu cukup sombong juga ya. Ketika kamu datang ke Pulau Pariku, apa kamu bahkan tidak bertanya siapa diriku? Kamu menganggap dirimu hebat hanya karena bisa sedikit ilmu bela diri. Oke, aku tidak akan pergi ke pengadilan untuk masalah hari ini. Mari kita selesaikan secara pribadi.
Temanku Leonardo adalah seorang ahli bela diri, dia secara khusus memukuli bajingan sepertimu. Alex sangat ingin menamparnya dan mematahkan semua gigi emas mulutnya. Tuan kedua keluarga utama kembali berkata, jika kamu berani, maka bertandinglah dengan Leonardo. Jika kamu menang, masalah hari ini dianggap selesai. Aku akan membayar biaya pengobatannya sendiri. Alex senang saat mendengarnya. Sekretaris utama, apakah perkataanmu bisa dipegang? Wajah tuan kedua keluarga utama menegang. Aku telah hidup selama lebih dari 50 tahun dan tidak pernah mengingkari perkataanku. Orang-orang di desa ini dapat bersaksi. Satu persatu penduduk desa yang menyaksikan mengeluarkan suara, ya. Perkataan sekretaris bisa dipegang. Alex mengangguk dan berkata, baiklah. Dia menoleh ke arah Leonardo, bagaimana caranya? Cepatlah, aku harus kembali bekerja setelah selesai. Tuan kedua keluarga utama berkata, di dunia ini, ada orang hebat di belakang orang hebat, kamu belum pasti bisa menang. Bagaimana jika kamu kalah? Tuan kedua keluarga utama mencibir, menunjukkan gigi emas di mulutnya dan melihat Alex dengan tatapan menghina. Alex berpikir sejenak dan berkata, karena kalian semua sudah menawarkan untuk bertanding, maka aku akan menemani kalian. Kalau begitu, dendam di antara kita tidak boleh melibatkan orang lain. Aku akan bersaing dengan temanmu. Jika aku kalah, aku akan berinisiatif untuk melompat ke laut untuk bunuh diri. Apa kamu puas dengan ini? Episode sebelumnya. Penyelamatan. Episode berikutnya. Pertandingan 2.